Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Natasha dengan NIM 102201010005. Saya sedang menempuh program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi kelas A di Universitas Islam Indragiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat laporan keuangan yang merupakan salah satu dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu Pak Badwin SEMSI. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan bagi suatu perusahaan yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar pemakai pengambilan putusan ekonomi. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal. 3, neraca. Keempat, laporan arus kas. Yang kelima, ada cala, yaitu catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Rumus untuk mencari laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurang total beban. Jika pendapatan dikurang beban hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Tetapi, jika pendapatan dikurang beban hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Hasil dari laporan laba rugi inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung laporan perubahan modal. Karena hasil dari laporan laba rugi ini ada 2 alternatif, maka cara untuk menghitung laporan perubahan modal juga ada 2 alternatif. Yang kedua, laporan perubahan modal. Jika perusahaan mengalami laba, maka rumus untuk mencari modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba dikurang prive. Tetapi, jika perusahaan mengalami rugi, maka rumus untuk mencari modal akhirnya adalah modal awal dikurang rugi dikurang prive. Yang ketiga, neraca. Nah, untuk mencari neraca, rumusnya sangat mudah. Aktiva sama dengan pasiva. Masih ingat kan? Aktiva itu terdiri dari harta dan pasiva itu terdiri dari hutang ditambah modal akhir. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi Salondea. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Seperti biasa, kita mulai dengan menulis judulnya terlebih dahulu. Baris pertama adalah nama perusahaannya. Baris kedua adalah jenis laporannya. Dan baris ketiga adalah periodenya. Pada soal kali ini, saya beri judul Salondea. Laporan laba rugi periode 31 Januari 2021. Setelah itu, saya garis. Nah, kita susun laporan laba ruginya. Rumusnya yaitu total pendapatan dikurang total beban. Maka kita tulis dulu pendapatannya, yaitu 17 juta rupiah. Data yang kedua adalah beban. Apa saja beban yang dikeluarkan oleh Salondea? Ada beban sewa sebesar 3 juta rupiah, beban gaji sebesar 2 juta rupiah, beban perlengkapan sebesar 6 juta rupiah, beban pengusutan peralatan sebesar 1.800.000 rupiah, beban listrik dan telepon sebesar 800.000 rupiah. Kita jumlahkan seluruh beban dengan cara menambahkannya. Maka hasilnya adalah 13.600.000 rupiah. Kembali ke rumus awal tadi, mencari laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurang total beban. Kita kurangkan antara pendapatan dan beban, yaitu 17 juta rupiah dikurangkan 13.600.000 rupiah.
Hasilnya adalah Rp3.400.000. Dan karena hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Seperti biasa, kita tulis dulu judulnya. Salondea, laporan perubahan modal, periode 31 Januari 2021. Kemudian kita beri garis. Nah, karena perusahaan ini mengalami laba, maka rumus untuk perubahan modal yang kita gunakan adalah modal awal ditambah laba dikurang prive. Maka kita tulis dulu modal awalnya. Di sini modal awalnya sebesar 160.000 setara dengan 160 juta rupiah. Setelah itu, kita catat laba perusahaan Salondea dengan laba 3.400.000. Setelah itu, kita tambahkan hasilnya adalah Rp163.400.000. Ternyata modalnya naik nih, maka terjadi kenaikan modal. Selanjutnya, kita tuliskan berapa prive-nya, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, kita kurangkan hasilnya, adalah Rp161.400.000. Maka modal akhir dari Salondea adalah Rp161.400.000. Laporan ketiga yang kita susun adalah neraca. Kita beri judul ya, yaitu Salondea, Neraca, periode 31 Januari 2021. Kemudian kita beri garis, dan kita pisahkan menjadi dua sisi, di mana yang sisi kiri adalah aktiva, dan sisi kanan adalah sisi pasiva. Masih ingat ya, sisi aktiva itu terdiri dari harta, dan sisi pasiva itu terdiri dari hutang dan modal. Maka kita isi dulu mulai dari sisi kiri yaitu aktiva, dan terdiri dari harta. Apa saja harta yang dimiliki oleh Salondea? Kita lihat pada Salondea, ternyata dia memiliki jenis harta berupa kas dengan nilai akhirnya Rp74.200.000. Kemudian perlengkapan dengan nilai akhirnya Rp7 juta. Peralatan dengan nilai akhirnya Rp90 juta. Dan akumulasi penyusutan peralatan dengan nilai akhirnya minus Rp1.800.000. Kita tulis, kita pindahkan semua ke laporan neraca. Kas Rp74.200.000, perlengkapan Rp7 juta, peralatan Rp90 juta, akumulasi penyusutan peralatan Rp1.800.000. Karena akumulasi penyusutan ini bersifat mengurangi, maka kita kurung ya. Maka kita kurangkan seluruh aktiva, yaitu sebesar Rp169.400.000. Ini adalah total aktiva yang dimiliki Salondea. Selanjutnya, kita tulis pada kolom pasiva. Kita mulai dari utang dulu, senilai Rp8 juta. Selanjutnya, kita tulis modal akhir yang bisa kita lihat pada laporan perubahan modal senilai Rp161.400.000, sehingga hasilnya menjadi Rp169.400.000. Ternyata sama ya antara aktiva dan pasiva. Aktiva dan pasiva harus selalu sama. Jika hasilnya berbeda, berarti ada kesalahan dalam pencatatannya. Nah, ternyata kita sudah menyusun 3 laporan keuangan. Akan saya review kembali laporan keuangan yang telah kita susun. Yang pertama, laporan laba rugi dengan hasil bahwa Salondea memperoleh laba sebesar Rp3.400.000. Yang kedua, laporan perubahan modal dengan hasil bahwa Salondea memiliki modal akhir sebesar Rp161.400.000. Yang ketiga, neraca dengan hasil bahwa Salondea memiliki aktiva dan pasiva sebesar Rp169.400.000. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.